Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Mahfud, Kiai Robah, Kiai Afif, sedanten putra-putranipun keluarga Mbah Maksum, Kiai Syekhun, sedanten guru-guru bunyai ingkang kula hormati. Kula niki basa Jawa napa basa Indonesia? Jawa mawon nggih. Kula badhe matur tentang sanad nggih. Terus termasuk khususiyatu hadil ummah, termasuk kekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso tanggal 10 November kula teng Termas. Di Termas di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbah Maksum ini pernah ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, juga tadi kalau kok fisik nganggo hati tuh, ngomong fisik nganggo hati. Kalau terusakan ya, terus min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin. Bukan madah, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bahak iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Dan Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim iku mboten Yahudi nggih mboten napa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti ini. Monggo Pak Marzuki. Monggo Pak Marzuki Mustamar, monggo. Jawa Timur. Monggo.
Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim niku gadah zuriyah namine Yahuda niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas niku saged agama, saged marga, saged nama kerajaan. Iku orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem, kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat mbahe. Keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf andaikan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo andaikan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab kados para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andaikan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka kestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun apa? Nasrani. Maka kalau mau matur min khosoisi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil Syekh Nawawi Banten, atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu, dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran, pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badi'ah jadi ibunya Ki Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bule namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ikhya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pegawai BUMN, itu juga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah yaitu Nabi Ibrahim menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan,
Sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duit akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe Kiai Mbah Mun, saya pernah khatam wahab dengan Mbah Mun, khatam mahali sama Mbah Mun, jampul jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada Kiai Madura itu nak moco kitab rapati iso. Tak tanya, teman saya, yang Kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak katanya. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan gitu. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Muhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Kiai Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian generasi, saking susahnya kita. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Korok tu alas syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya enggak benar seperti itu. Karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu udah ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya bener terus disahkan jadi kiai. Karena terus rokokan sampai omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja gak tahu dia pinter, enggak aja gak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun itu gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya, karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja gak tahu maknanya walam tarjiman. Saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah ternyata di bab kalau itu walam tarodaman dia baca langsung lam tarjiman. Harus diimani kalau itu sebagai jamrun anjamin ya, kebetulan tahunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat itu jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan kita dari satu orang misalnya Bang Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai saran orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad.
Saya yang datang ke kamu tak kasih dulu sanad. saya ngaji Quran, setor Quran Saya itu awali punya sanad hatta ya, akhiri dari- ya saya yang baca. Saya bangun mendekati wafat. Beberapa kali saya baca kitab karena di depan nunggu bangun, di tadi, depan Gus-Gus, di nunggu depan kelayakan. kiai saya. Kalau tahu-tahu Iya, minta kiai dulu sanad, itu tahu kan ini sudah gaya-gaya alim, kok. ini belum, Terus ini dicetak setengah di alim, figura. ini setengah waras, ini nggak waras itu tahu. Terus seakan-akan Karena legal kelihatan jadi sekali, muridnya tingkat naifnya ngaji, itu kelihatan sekali. Itu aneh. Misalnya Salah lagi ya. Jadi ada kita anak harus baca ngerti misalnya satu begini. hukumnya An Allah. Abdillahi bin Amrin. Kalau sanadul Quran itu harus Itu mutawatir. gurunya pasti tahu. Mutawatirnya riwayat Lu kok Amrin ada wawunya. jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal. An Abdillahi bin Umaro. Jika kita nyaman, Itu gurunya langsung tahu. misalnya kita Nah, sekarang mau tidak itu mau enggak. menyebut setelah Murid hafaz itu hanya itu mendengar. kita hanya menyebut Sehingga asim. kadang-kadang Setelah asim paling banter kita ada menyebut orang hanya yang baca dua. Ibnu Ubay, Yaitu Ubay bin Abdurrahman Ka'ab. As-Sulami. Itu dibaca Abi Ibnu Abdullah Abdurrahman Anak As-Sulami. bapak Dan itu nulis surat Abi kue, Abdurrahman Habib As-Sulami. Jadi ini Itu di kecelakaan, harokatnya kecelakaan kitab. seperti Itu ini ada yang nggak nulis boleh Kubra. terjadi. Yang benar Ada lagi murid yang tanya gini, ini yang setengah benar pinter itu tapi ya bacanya setengah Habib. goblok. Habib itu Saya pernah sorokan As-Sulami itu begitu ditanya. ikut marga Robi'ah. Tidak boleh nekai zaujatul Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Tidak Hubes, boleh sahabat yang ditulis itu hanya menikahi Utsman, istrinya Ali, Ubay bin Ka'ab. Itu orang Jawa Ya, langsung Utsman, protes. Gus, Ali, bojone dan bapak Ubay ra bin Ka'ab, ibuku. sama Zaid bin Sabit. Itu Hanya. setengah pinter, setengah goblok. Sekarang kita teliti Setengah betapa pinter karena di gayanya Jawa itu. rata-rata Gayanya orang itu begini. istrinya satu. Zaid bin Artinya kalau Sabit itu bojone orang bapak Ansor. ya mesti ibunya dia. Artinya kalau orang Ansor itu tidak Tapi kalau menangani dibaca di berarti Arab, dia. Bagaimana wong dia Arab bisa kan bojone meriwayatkan semua bapak, Quran sementara dia Sing telu Ansor gonta-ganti, sehingga yang notabene bapaknya hanya kadang pernah nikah mengenal sampai 10 surat-surat orang. apa? Orang. Madaniyah, sementara Paham, ayat ya? Makkiyah atau surat Orang Makkiyah itu Arab, mungkin bahwa orang Jawa Timur ya rodok Arab. Banyak kiai yang istrinya ada satu. dan Ubay bin Ka'ab sendiri Nah, itu sebetulnya ngajinya orang itu Jawa nggak Timur yang gampang. paling tidak eskal, karena dia karena harus ngaji sama Abu Bakar. Kita ulang lagi. Sehingga dia Dulu tanya, nggak mungkin setoran "Gus, kayak sekarang 30 bojone juz bapak karena ora ibu. masyhulun semua Mosok orang. kok dilarang. Sehingga kita harus Kawin pastikan bojone. zikru Ya mesti fardin min wae ra afrodil bakal wong Quran bojone atau bapak zikru ibu. ahadin min Ibu ahadil dia Quran protes, kenapa harus di adalah implementasi dilarang, dari karuan nggak mungkin tuh. Jadi, karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian Kalau orang jangan Arab kan ngawur, itu mungkin, bahaya sekali. yaitu bojone bapak satu ibu kamu. Saya punya banyak tulisan Sri, tentang itu. terus Dan Wahyuni karena kalau atau siapa berupa ini, tulisan itu biasanya orang yang terus pernah jadi dinikahi konsumsi bapak akademik. kamu itu Untuk haram seminar kamu. terus narasumber untuk duit Nah, macam-macam. berhubung dia orang Jawa. Itu makanya saya Bojone tidak mau. bapak Saya itu suka penting. ngaji alami. Ibu, karena ibu. Sehingga Istrinya? kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral tidak ada. Nah, itu setengah Saya ini pinter, sudah setengah goblok. cocokan Setengah sama Gus pinternya Dur, mau bisa daftar bantah. wali. Agak cerdas. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Setengah Kalau saya peduli gobloknya itu berarti terdegradasi nanti. sebetulnya ketika cocokan sama dengan Gus Dur. Gus ibunya Dur itu daftar bahasa wali. Arabnya bukan Anda zaujatul juga ab, tapi sekarang yang ummuka. peminatnya Kamu ada nggak boleh banyak. menikahi. Karena zaman akhir itu Jadi peminatnya bukan jadi dimasukkan rektor. zaujatul. Jadi Jadi kalau dalam baca fikih itu status yang dipakai status nanti dicek saja. Nah dulu mah saya ada dengan Gus Dur. ibu saya ya Karena itu ibu buyut-buyut saya itu ya sepul Tapi sama ketika sepunya sama istrinya buyut. bapak yang lain Karena buyut harus saya kandung distatuskan itu diantara zaujatul. namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya Itu udah kandung. bisa, kalau orang nggak ibunya Mbak sorokan Soleh itu udah Darat. bisa. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga Kalau kasepuan. orang-orang Jadi NU, adu orang-orang kasepuan. pesantren saja sudah ada apalagi luar Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. karena tadi Sing wani rokok sanad berarti ini sudah menang. mulai menguatkan itu sudah agak kecelakaan. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Ya sorokan. Tadi pamit saya, Gus Imam Saroko Syafi'i ngaji boleh. di depan Imam Malik baca Jadi dia muwatta. lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Anak lakalan dia, anak itu sudah Berarti saatnya setingkat lah kira-kira itu setingkat. Kalau Gus Samit karuan pernah balik ya, benar semua. nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan masih ngaji balik. sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan Saya As-Sauri. teruskan ya. Jadi Terakhir anak-anak beliau alumni ngaji Al sama Munawir ini Muhammad yang mau Hasan dimaui Asy'ari apa? di Irak. Apa? Itu semuanya yang apa baca Imam layak Syafi'i. Qurannya? Sak logikanya. Apa tadi dakwah-dakwah tadi tafakur Terakhir juga dites nggak paham yang begini Imam dimaksud Pak Syafi'i sama Mustaqim. sih. Saya termasuk sering Karena baca apa kitab ya? Risalatus Syafi'i. Ilmu itu ditulis itu Nah, sebenarnya saya berdasar sering baca kitab, minatnya sering baca penulis, kitab Risalatus Syafi'i. bukan berdasar kehendak Allah. Itu dites begini. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran Ya, agama, Abdullah itu kalau agama panggil sudah Syafi'i jalan. itu Ditinggal Abdullah. Nabi Wali Songo agama Mama jalan. lah hadisi, Penulis la gue disertasi dokter enak, weh, harusnya gini. Zaman rum nulis, mbok tulis, wah gue Gurunya mau yang satu tidak baca makin nabi tapi min wakana. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk Jangan kenaikan pangkat. gerakkan Mana dari dari sampai. kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan Kalau para sampai dokter. yang dia itu dijawab ini kurang penggawean Nggak ada. ngubrak-ngubrak maruk. Agama ini sudah jalan tanpa Tapi Imam panduan para Syafi'i dengan penulis fasihnya dokter-dokter. menerangkan
orang Arab dulu mana itu yuk kalau mereka mau dakwah pergi, sama itu panduan tulisannya itu pakai ukuran terbangnya burung. dulu mana Nah dibusah dulu terbang ke dakwahnya kanan ila aimana terus berarti itu alamat ba. dianalisis terus Kalau analisis jadi terbang disertasi as'ama makanya saya tuh atau jarang kaisaro diundang berarti orang mau kalau nggak pernah sepuh cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak akhirnya itu kalau ada burung di saya itu hutan bikin kaidah agak salah kalau nggak ada burung di saya mau hutan dia diundang memang yang pernah nyimpan sepuh burung ternyata yang diletakkan pernah di sepuh kurungan itu tapi kurungannya dibuka terus diubrak ya kemarin saya datang di tak Konya terbang yang biasa kanan terus dia baik datang kalau di ke kiri halnya paham makanya karena disebut saya di Quran kandung itu innama sepupu sama Pak Hamid to'irukum Pasuruan saya ma'akum buyut inna saya atau orang yarna sama orang bikum karena yang dipakai ukuran itu to'ir itu sesuatu itu yang pakai buyut saya tertua itu tapi kayaknya enggak lah itu nanti Imam mereka Syafi'i malah langsung paham ngedunam di ada atas malah tuh selesai kalau mau pergi itu melihat karena kalau saya pakai buyut saya yang jika basolah makna itu hadis yang gurunya basolah darat itu nanti sampai pakai nabi jangan mentaklekkan bisa barokah tuntas ya. tidaknya pergi meskipun berdasar saya mungkin terbangnya lewat kobil burung atau lewat tapi habil berdasar nanti dicotan lagi jangan-jangan jenengan yang lewat kobil gue saya habil malah panjang nangis lagi gurunya nggak tahu padahal akarnya masih Imam juga Syafi'i umur 15 tahun wah pinter kira-kira kan delok potongannya kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat habil punya gitu. keyakinan Kalau kalau yang nggak nanti alim ya fatam pantasnya lewat Quraisyin yamla'u nggak tibaqal tahu asli campuran ya kombinasi padahal teksnya hadis hanya tapi gitu begini ya Jangan Quran itu gunakan al-miro barisan. fil Quran kufrun ya atau al-jidal fil Quran Dulu kufrun ya, ada mungkin dua orang alim riwayat. sampai seperti itu tuh mungkin Memperdebatkan Quran itu kafir karena ngajinya sorokan nah awal mustahil. debat itu karena Quran dianalisis sehingga Saya karena beberapa dianalisis kali ini tugas sebetulnya yang masuk itu Loro kowe naik analisisnya Indonesia, apa? fase Para tahun. analis bukan Orang dijawab hakikatul fasik, ilm ya rodok fasik, Misalnya gini. mel-melan terus para dosen atau para peneliti itu dijawab harus fasik pernah jadi kudu karo wali 2 menit saja, tidak usah lama-lama nek kae wong sak Indonesia agak karena sah, grup kula wali juga wali gak terima kalau ini jadi wali lama-lama karena ada aturannya Kula kalau pengalaman dalam karena kula istilah sering Syabul ngaji Qadir sama Al-Jilani bapak fasalab tuhalah kalau orang Dengan wali aku gak pengen layak nek tak beredar Indonesia katanya sah. gitu. Iya, aku kepen sah. Misalnya begini, Ngoten tak hukumi boten. ada kiai yang milih zuhud cuek terhadap perubahan zaman Itu ya bilang gitu. sebetulnya Kalau orang Arab orang asal analis diambung akan bilang gombolan. itu cuek tidak peduli dengan sekelilingnya tapi di dunia Karena itu wali memang orang jebakan, cuek itu jadi. mutawakil ala Ya Allah. sudah seperti itu. Itu Makanya mungkin dalam kalau kitab ngaji hikam sorokan. da'it tadbir fama Tapi qoma ngaji bihi kilatan ghairu itu la juga tukim iso bihi sama nafsa Soalnya udah kamu tidak usah mikir dunia ini sudah ada Subhanallah, ilmu tadbir yaitu Alhamdulillah. Allah subhanahu Amit wa amit ta'ala kamu mikir tidak ikut punya kok Nah, kamu kenapa? pikir. Solawatnya baik, tapi Hidayah Jibril milik juga gak Allah, paham. rezeki yang milik Allah, kamu pikir usah Kalimat kalau apa dua juga kok jelas. pikir Coba diterkip. sehingga ketika dianalisis ini orang yang Nabi cuek Muhammad anti Sholli sosial alaih. atau Sholli itu tidak malah punya perintah. kesolehan Berarti sosial kiai kalau mereka Sholli ngamat alaih orang berarti Pak Yai. soleh Kue yang semua tertutup. selawat kan gitu. padahal ini adalah orang yang dekat Allah Itu karena kalimat sudah yang makamnya salah. makom apa tajrid Iya, waqala Tapi Rasulullah dianalisis. sallallahu alaihi wasallam. Terus meninggalkan muridnya apa muni sholli alaih berarti kan kalau di mana nih yang kan pro sosial sholli misalnya maca yang sholawat dosen sira Pak yang Kiai. ceramah di mana-mana dia Ada tuh yang peduli ngatas pun sosial jenengan mawon sing maca selawat. jangan-jangan peduli nasibnya Nah, sendiri berhubung itu bahasa Arab gak ketara salah kan. karena ya ada untungnya gitu. Adat-adat ngono itu Makanya wae. seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus Itu ngomong naif. sesuai hakikatul amr. Mestinya kan qala Rasulullah Anak sallallahu fakhri dimna fakri. Sallallahu Jadi alaihi kita ini paling selalu gak hambanya ada Allah. mustaqir yang kembali Yang ke menjadi kebanggaan kita Ya, adalah kalau mulazamatul fakr. muridnya Bahwa kita bilang apa? selalu butuh Allah. Sholli alaihi Baik coba sampean diucapkan maknanya maupun sholli. Dan itu ilmunya para wali. Jadi alaihi ala nabi. khawatir saya kalau alumni-alumni Kacau al-munawwir enggak kira-kira ada kan dengar orang yang menjadi ngerti itu. korban Tapi alhamdulillah banyak yang enggak tahu analisa sih, ya, para alhamdulillah. analis yang belum pernah jadi Makanya saya wali. berkali-kali muji orang Itu bodoh, orang biasanya bodoh metodenya, baru Masya Allah. harus salah umum. Misalnya metode hafalan cepat. Jadi penak. weh. Indonesia Kalau itu saya Islamnya tak bisa. moderat. Nak pondok Terus kita cari dhewe salah oleh dari maca kelompok sholawat 73 ini mana yang moderat? Apalagi Islam Nusantara Sing ini ditunggoni kelompok ahli ilmi keberapa maksudnya lagi apa? kan terus bingung secara Sing referensi. tampilnya ditunggoni. Nggak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Pinter sekali, Islam karena ngajinya jadikan soal- hiburan, tapi tidak merubah ilmu Sahabat kita ya yang mau rusak. Sahabat tuh kalau enggak Dari paham ya Rasulullah tanya Nabi Shallallahu karena Alaihi Wasallam logikanya yaitu Nabi bahwa kadang enggak umat ini nyambung. hanya terbagi 70 Sama logika sahabat. itu ada riwayat mengatakan Misalnya begini. 72 masalah yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya. 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Jika dua orang muslim perang Tapi karena sama-sama kita ini bawa terlalu pedang, mengkonsumsi mana orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita Sahabat hanya itu menguatkan iskalnya. riwayat yang 72 Hadra masalah, yang satu al-qatil.
Oke lah kalau qatil benar, kalau pembunuh di neraka. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Lalu dosanya yang terbunuh. Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak hadis yang mendukung dua-duanya. Innahu kana harison ala qatli. Padahal logikanya secara ilmu wal hadis dia maktub, tapi mentalnya kok anul istidlal ya, kalau ihtimalnya banyak ya yang terbunuh itu mentalnya qatil apa maktub? Tidak usah dipakai dalil. Qatil karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Tidak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di saat-saat itu dijelaskan mentalnya qatil. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah dan mertuanya Habib Zain bin Smith juga mertuanya Habib Umar Habib. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar. Yang satu yang maktul ini status nasib apa status? Siapa itu azana tiga orang-orang yang sinting. Status nasib. Yang satu kebalikannya 72 masalah. Yang satu benar. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan. Nah kalau kamu mau meneliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau minkana mikdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'ud. Sehingga Quran itu kan hitungannya beda jauh, yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50.000 tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja. Kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya umur apa selain saya sebagai Tuhan nggak apa-apa kata Allah. Kamu tidak perlu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighol di malayani, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu. Apa ketika saya orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diri. Lahirnya di mana? Oh ya. Jika orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah mungkin lahirnya di bumi, tahu nggak penting. Itu makam sama. Kamu tahu 100 tahun itu apa atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Yang Tuhani langit dan bumi. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Ya Hamanub nili sorhal. Sehingga ketika orang dulu cuek kenalan tidak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu soal di bumi kata Fir'aun konsisten dengan konstitusi jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan saya. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya pasif. Ini tidak pasif, ini takum layak nih. Semua hadirin langsung. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu gak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Kan Fir'aun punya bin. Makanya saya mohon ini nama gelar kayak ini apa ya? Ya itu tadi saya bercocokkan sama Gus Dur. Ini kalau kamu daftar ya mohon. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya jadi ketua saya Pak Gus Dur. Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun. Karena itu. Makanya saya bilang sanad itu artinya tapi tidak usah diimani. Kalau Fir'aun itu Tuhan, ya harus diimani kalau itu sebagai jampun anjing. Kebetulan tahunya itu lewat. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani. Saya itu punya bapak buyut-buyut saya itu Al-Islam yajubbu ma qabla. Mereka ya pantangan malah. Makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang Kiai dimintai sanad itu enggak sekali kafir dulu. Ketika Islam, tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu. Sufyan Sauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja. Itu bacanya bukan ya kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu kasih sanad. Nah kalau pas ini kamu baca ya al Islamu te Islam. Saya itu punya sanad ya baru-baru. Pusing kamu. Saya bangun mendekati baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan kok terus dicetak di figura terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Ini bukan urusan. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu yang menyediakan hukumnya Allah. Di luar kita malah kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malam mutawatirnya riwayat jam'in jam'in sing la yumkinu tawatur hukum itu kita. Sehingga kita nyaman.
Karena Fathul Wahhab misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling benar kita menyebut hanya yaitu Abdurrahman As-Sulami. Bukan apa-apa sebenarnya orang tidak alim itu tidak apa-apa. Tapi kan masalahnya sing alim lah yo gayane kok wong alim. Itu harokatnya kitab itu ada yang nulis orang ngaku bodho kan yo ora gelem. Oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Itu tidak seperti itu. Habib itu As-Sulami itu marga Robi'ah. Nabi Ibrahim itu Nabi itu diperintah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubash. Mimpi Anbiya adalah wahyu. Setelah Zirin bin Hubash, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Fangdur madataro. Ya, Utsman, Ali, gimana? dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Tradisi di kampus. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Cerdas. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Karena kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah, bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriyun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bahwa dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi memahami. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sih. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayat jam'in jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik untuk seminar, terus narasumber untuk duit macam-macam itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami, sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dur mau daftar wali. Syaratnya wali itu tidak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dur, Gus daftar wali. Angel Gus sekarang yang peminatnya ada banyak. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dur? Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya kok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena saya iskal saya jawab bisa tingkat lah kira-kira gitu tingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah balik ya, nggak boleh sopan sama Gus Dur memang ini kan baliknya. Fa'alaman wal kubah. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang mau dimaui apa layak Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakur, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama itu agama sudah jalan, ditinggal Nabi Ali Songo agama sudah jalan. Penulis ke disertasi rotor enak weh, harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis agama wis mampu. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter. Dan dia seorang mufassir. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Misalnya gini kan dalilnya Yusuf Qaradawi yang dulu dakwahnya. Semua terus itu dianalisis, analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sebut. Cuma sial saya yang pernah sebut ternyata banyak. Apa saja? Saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sebut. Ternyata yang pernah sebut itu yang umum menjadi hanya yang mukhtar. Ya kemarin saya datang. Apa tetap bebas karena ma itu datang di umum. Halnya Pak Hamid, karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya saya itu orang Lasem sama orang
beliau kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak. Nanti mereka malah ngedunam di adem malah selesai. Harusnya wajib. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi. Jangan sampai pondok-pondok yang bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, Gus saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Zakat karena yang ditanam tidak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Kalau yang alim ya pantasnya lewat. Nggak tahu saya. Campuran ya kombinasi. Lalu kata tapi apa begini kata ya, Quran kan itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Bisa memahami kalau kita itu awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu Imam Syafi'i cara belajar analisisnya apa? Para analis. Imam Syafi'i itu bukan senangnya sama orang ilm. miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi misalnya gini, wal masak terus para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama karena ada aturannya. Mulai kalau dalam istilah satu tidak jelani fasalah tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredar katanya itu. Misalnya begini, ada kiai yang milik zuhud cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Imam Syafi'i tanyanya makanya dalam kitab hikam daib takdir fama qoma bihi ghairu la tukim bihi nafsa. Sudah kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, enggak ikut punya kok kamu bilang mati karena selevel. Hidayah yang milik Allah, rezeki yang milik Allah. Kamu pikir, enggak kalau dua kok pikir. Lalu siapa yang alimnya kayak Bukhari? Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial, lalu mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Uangnya banyak. Karena sudah makomnya makom Allah tajri. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dia itu peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Mana Kamila yang mau ke Irak? Karena ya ada untungnya. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikat. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakar. Bahwa kita selalu baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya masya Allah. Dulu dia pengagum metode hafalan cepat. Bebas hisab, jadi hisab Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang enggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita yang menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu. Dulu yang namanya makruh itu faqul haram. Tapi pertanyaannya kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis itu banyak hadis yang mendukung dua-duanya. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i padahal logikanya secara ilmu wal hadis kata tarokul istimal sakoto anhul istidlal ya, kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai. Tapi sekarang nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di saat itu dijelaskan dia hukumnya kafir. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddad, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar. Yang satu yang masalah ketika ditanya siapa itu azana tiga orang-orang yang sindik. Yang satu kebalikannya 72 masalah. Yang satu benar, siapa itu ahli sunnah. Nasihati Said Husain
Al-Kufah Latafi. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya juga sama. Gitu, dulu satu entitas. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau mingkana mikdaruhu khamsina alfasan. Ada istilah lagi ka'alfi sanatim mimma ta'udin. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana 50 apa? Ribu. Ketika ngaji di Muhammad ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu al-fasanatin maknanya apa? Khamsina al-fasana maknanya apa? Ya umun ar-rasulullah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Jadi kesunatan memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Kalau ada santrinya. Ben santri ini itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighol gara-gara ini tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu. Santri ini nyangoni kan. Malah orang dulu itu punya jargon bahwa inna minal ilmi la sebagian ilmu itu jadi bodoh. Banyak lagi Mas Lanta. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Wong Sadim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, banyak karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dia gak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting kalau Abdul bin Abbas. Wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya orang soleh, miliknya orang alim. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayani. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu gak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya, itu tadi saya cocokkan sama Gus Dar ini. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Itu kehinaan. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua siapa, Gus Dar tidak tahu saya. Pinter dia. Iya. Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik. Amen perda nglindungi tempat-tempat mak. Iku yo terus repot. Nah, sanad itu sampai Imam Ghazali. Termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Mbah Mun al-intisar lima dzaibi syaikhina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan anafsi adil terusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabihi dhamirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Eropa pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat, ya biar yang jabat orang fasik. Nanti perdanya menguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya sorokan. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan kiai Roba tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenar yakin sekarang datang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata wong itu. Nah, itu Kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal tak banyak Gus Rosyid. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Basal karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram undang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuwa. Jelas iku jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu enggak boleh bantah hukum. Nah, kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa enggak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu, ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'da wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala.
Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya la yatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah enggak boleh ada orang telanjang toa. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di Menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Tapi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Sehingga semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh jabat. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangzur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdullah bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, Iqra alayyal Qur'an kata Rasulullah. Aqra'u wa alaika unzil. Mosok kula sing maos Nabi kan Quran diturunke ning jenengan. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku seneng nak sing maca wong liya. Abdullah bin Mas'ud mulai baca surat Nisa, baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida fa idzan ainahu tadrifan. Terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.